Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul Please Feel It Is Mr. Ling. Drama ini mengisahkan tentang dua orang yang saling jatuh cinta yang bernama Mr. Ling atau Ling Yu dan juga An Xin. Jadi Ling Yu ini merupakan seorang pengusaha CEO dari sebuah perusahaan ternama gitu teman-teman. Nah, suatu hari di keluarganya ini terjadi perebutan kekuasaan. Dia ini merupakan anak kedua tetapi dengan ibu yang berbeda dari kedua saudaranya gitu. Dan dia adalah orang yang sangat cakap di bidang usaha ayahnya ini, makanya dia dipercayai untuk menjadi tangan kanan ayahnya. Selain itu dia tuh juga cerdas, makanya dia tuh mampu mendirikan perusahaan sendiri di samping perusahaan ayahnya gitu teman-teman. Nah, suatu hari salah satu saudaranya ini ada yang nggak suka gitu dengan pencapaian-pencapaian dia dan menyuruh seseorang untuk memotong remnya. Jadi si Mr. Ling ini dia tuh mau ke makam ibunya dan melewati jalan yang cukup terjal gitulah teman-teman. Nah, pada hari itu sudah ada pemberitahuan kalau misalnya cuaca itu sedang tidak baik-baik aja gitu. Jadi akan diperkirakan turun hujan yang sangat deras, tapi si Ling Yu ini tetap kekeh untuk pergi ke makam ibunya. Akhirnya di perjalanan dia tuh tahu kalau misalnya dia dibuntuti oleh dua orang suruhan kakaknya. Dia tuh sudah tahu gitu dengan gelagat kakaknya yang biasanya nyuruh orang untuk mencelakai dia. Akhirnya dia mengambil jalur lain. Nah, di jalur ini nih lebih jalannya tuh berkelok-kelok gitu teman-teman. Nah, dia tuh baru menyadari kalau misalnya remnya itu blok. Nah, akhirnya dia itu berhadapan dengan truk dan dia meluncur ke dalam sungai. Dia tuh terjatuh ke dalam gitu teman-teman. Nah, berita tentang jatuhnya si Ling Yu ini langsung masuk TV, masuk berita nasional gitu, karena dia itu merupakan salah satu pengusaha yang sangat berpengaruh. Bahkan beberapa kayak rivalnya dia itu ingin menjadikan kesempatan ini untuk menarik pasar lagi. Jadi selama ada Ling Yu ini, perusahaan dan pasar itu biasanya selalu melirik Ling Yu, perusahaan Ling Yu, sampai perusahaan lain tuh nggak dilirik gitu teman-teman. Memang tahu hal tersebut, si ayahnya Ling Yu ini juga sampai kena serangan jantung gitu, karena memang dia satu-satunya anaknya yang sangat berkompeten. Kakaknya ini kayak cuma pengen dapet bagian yang banyak, tapi dia tuh hobi hura-hura gitu. Terus adiknya ini kayak nggak terlalu suka di bidang itu dan lebih memilih di bidang entertain gitu. Jadi satu-satunya harapan keluarganya dan juga satu-satunya yang menjadi ancaman bagi orang lain itu adalah si Ling Yu ini teman-teman. Nah, ternyata si Ling Yu ini selamat dari kecelakaan tersebut. Jadi meskipun langsung dicari sama kepolisian dan sebagainya, ya jasadnya si Ling Yu nggak ditemukan karena kan dia selamat. Nah, ketika dia sudah berhasil naik lagi ke permukaan, tanpa sengaja dia itu bertemu dengan si An Xin teman-teman. Nah, ternyata sebelumnya mereka ini sudah pernah bertemu di dalam lift. Jadi sebelum berangkat, Ling Yu ini plot twist, Ling Yu ini mesen bunga, yang bunganya itu pengantarnya adalah si An Xin ini teman-teman, dan mereka di lift yang sama sebelumnya. Karena cuacanya juga sudah sangat buruk pada waktu itu, hujan deras, si An Xin ini tanpa sengaja menabrak si Ling Yu. Nah, dari sinilah awal permulaan cinta mereka berdua. Si An Xin langsung membawa Ling Yu ini ke rumah sakit. Dia tuh panik banget kan teman-teman, dan dia juga nggak tahu sosok Ling Yu ini siapa. Dia tuh juga nggak tahu, cuma dia tuh kayak familiar banget dengan orang ini gitu, tapi dia nggak tahu kalau misalnya Ling Yu ini adalah seorang pengusaha sukses. Akhirnya An Xin ini bang bertanggung jawab karena Ling Yu ini mengancam kalau misalnya dia akan melapor polisi karena takut. Akhirnya An Xin ini berusaha keras agar si Ling Yu ini tidak membuka mulutnya ke polisi gitu. Jadi dia tuh merawat Ling Yu. Jadi meskipun si An Xin ini serba kekurangan, dia nggak punya uang, dia tuh berusaha untuk bisa tetap bertanggung jawab dan mengurus si Ling Yu ini teman-teman. Nah, Ling Yu ini juga mengalami hilang ingatan gitu, makanya dia nggak bisa mengabarkan kepada kedua orang tuanya, kepada keluarganya. Akhirnya si Ling Yu ini tinggal bersama dengan An Xin di kontrakannya An Xin gitu. Jadi mereka akhirnya tinggal berdua dan itu cukup lama, makanya dari sini mereka berdua nih semakin dekat gitu hubungannya. Nah, setelah itu akhirnya An Xin tahu kalau selama ini si Ling Yu ini sudah kembali pulih ingatannya, namun dia tuh tidak memberitahukan gitu kepada An Xin. Nah, akhirnya mereka tuh sempat marahan gitu teman-teman. Nah, ini adalah momen ketika An Xin itu diculik oleh seorang. Jadi orang ini suka kepada An Xin gitu teman-teman, dan dia tuh rada psikopat banget. Dia tuh mau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan si An Xin. Nah, untung aja si Ling Yu ini segera datang untuk menolong An Xin meskipun kondisi kakinya ini belum pulih total, namun
demi Ansin dia itu melakukan semua hal gitu teman-teman. Nah setelah itu, karena kan sebelumnya Ansin ini sudah tahu ya kalau misalnya Lingyu itu berpura-pura selama ini, apalagi ketika melihat kondisi kakinya Lingyu, Ansin tuh sedikit shock gitu, karena kan selama di depannya Ansin, Lingyu tuh selalu memakai tongkat ataupun kursi roda, kok tiba-tiba dia tuh bisa jalan. Nah akhirnya Ansin ini marah gitulah ke si Lingyu, sampai dia tuh nggak ngabarin Lingyu mau kemana, dan Lingyu ini tahu kalau misalnya Ansin ini sedang di pantai, dan Lingyu langsung menyusul Ansin meskipun Lingyu ini trauma banget teman-teman ke air. Nah akhirnya Lingyu ini karena sudah trauma tapi sama dia dipaksakan, dia pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Di sanalah kemudian Lingyu ini cerita kepada Ansin tentang traumanya, bagaimana dia tuh bisa trauma dengan air gitu. Ternyata waktu kecil dia tuh didorong oleh kakaknya ke dalam air hingga dia tuh kesulitan bernafas gitu teman-teman. Nah setelah itu ada konflik lagi di perusahaannya si Lingyu, dan di sini Ansin ini ternyata adalah anak dari salah satu pengusaha yang cukup besar juga teman-teman, yang juga memiliki pengaruh cukup besar gitu, dan si usahanya si Lingyu ini sedang mengalami kemerosotan gitu, dan satu-satunya cara yang bisa Ansin lakukan adalah dengan menjauhi si Lingyu. Jadi Lingyu ini langsung kayak stres banget. Tiba-tiba si Ansin ini pergi tanpa ada kabar, dia tuh nyari kemana-mana tapi Ansin tidak ditemukan. Nah setelah itu Ansin ini diculik, dan si Lingyu ini langsung dia tuh membatalkan semua meetingnya dan pergi untuk mencari si Ansin. Dan lagi-lagi di sini Lingyu ini rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan si Ansin. Dan di sana juga mereka ini posisinya terkunci, dan ada gas alam yang sedang dibocorkan di dalam ruangan itu sampai mereka ini seperti mau keracunan. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye bye.